Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama saya, Baptista Sabdabuna, dalam acara Pagi Menyapa. Sebelum itu, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengawali acara Pagi Menyapa pada hari ini yang akan saya hantarkan. Ya Allah Bapa yang perkasa dan Ibu yang pengasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap langkah kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih atas nafas yang telah Engkau berikan kepada kami, setiap udara segar yang dapat kami hirup pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami bersama-sama berkumpul dalam acara Pagi Menyapa untuk mendengarkan dan menghayati. Terlebih-lebih kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong Engkau berkati setiap kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menghayati dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 8, ayat 43 sampai dengan 50. Lukas 8 ayat 43 sampai dengan 50. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mendengar cerita tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya? Ya, terkadang kita mendengarnya atau sering kita mendengarnya yang dikotbahkan oleh para pendeta-pendeta. Di dalam Alkitab menceritakan bahwa ada 12 tahun seorang wanita yang menderita suatu pendarahan. Lamanya itu 12 tahun, Bapak, Ibu, dan Saudara.
Pada saat itu dikisahkan Yesus sedang berjalan. Lalu ia dikerumuni oleh banyak orang. Lalu mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Yesus itu memiliki mujizat yang luar biasa. Yesus itu di luar batas manusia. Ia tidak seperti orang normal. Maka wanita itu kemudian datang di tengah kerumunan banyak orang. Ia dengan bulat hati percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya, maka aku akan sembuh. Lalu perempuan itu kemudian berlari, memegang jubah Yesus. Apa yang terjadi, Bapak? Seketika itu juga, perempuan itu menjadi sembuh. Setelah perempuan itu menjadi sembuh, Yesus kemudian merasakan ada sesuatu yang memegang jubahnya. Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah yang memegang jubahku? Lalu muridnya itu berkata, aku tidak tahu Tuhan, karena banyak orang yang ada di sini. Tetapi Yesus mengetahui siapa yang menjamak jubah. Perempuan itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, kemudian ia menjadi takut, ia menjadi gemetar. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, iman telah menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita merasakan yang namanya suatu kesesakan, suatu keinginan yang ingin kita raih, namun tak kunjung datang. Mungkin kita sakit, kita mengharapkan kesembuhan. Sama seperti wanita itu, pendarahan 12 tahun lamanya. Pada tahun yang pertama pun ia ingin mendapatkan kesembuhan. Tapi apa yang terjadi? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 12 tahun. Perempuan itu akhirnya menjadi sembuh. Salah satu hal atau kunci yang dipegang oleh perempuan itu adalah percaya dan tetap teguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai pribadi di sini memiliki keinginan, memiliki impian, tetapi impian itu juga belum terwujud. Saya juga memahami bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara juga pasti memiliki impian, keinginan, bahkan yang sakit ingin sembuh. Kok belum sembuh-sembuh? Duh Gusti, aku pengen ngene, kok aku urung dikei? Impian kita, harapan kita, serahkan kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Ingatlah, jika hari ini kita belum menerima apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, percayalah, di kemudian hari, waktu Tuhan akan memenuhi keinginan kita. Karena waktu Tuhan lebih baik daripada waktu yang kita inginkan. Sama seperti perempuan yang 12 tahun menerima pendarahan. Waktu Tuhan pada saat itu ingin menunjukkan kepada orang-orang dan mengajarkan kepada orang-orang bahwa iman akan menyelamatkan seseorang. Penyakit yang diderita oleh perempuan itu menjadi suatu kesaksian sebagai suatu bukti bahwa iman di atas segalanya. Iman dapat meruntuhkan segala sesuatu, bahkan kesulitan di dalam hidup kita sekalipun. Penyakit, mara bahaya. Tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan dalam setiap impian, keinginan kita pada saat ini. Dan yakinlah bahwa impian dan keyakinan kita akan digenapi di kemudian hari melalui waktu Tuhan
yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup pagi menyapa yang akan saya hantar. Ya Allah Bapa yang perkasa dan Ibu yang pengasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan sapaan-Mu, firman-Mu, teguran-Mu pada kami semua. Pada pagi hari ini kami selalu diingatkan untuk terus percaya kepadamu, menanti kedatangan-Mu, percaya kepada setiap janji-janji. Kami di sini merupakan orang yang memiliki keinginan, memiliki impian yang ingin kami wujudkan sesegera mungkin. Tapi biarlah semua itu terjadi hanya atas kehendak Tuhan, hanya atas waktu Tuhan. Izinkanlah kami untuk bisa menjadi seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Melalui impian kami, rasa sakit kami, perjuangan kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia. Kami dapat menjadi teladan-Mu di dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa dan selalu memenuhi janji dan keinginan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga menyadari bahwa kami sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kami seringkali bercela, namun kami percaya Engkau adalah Allah yang mengampuni kami. Kami serahkan impian kami, masa depan kami, harapan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah waktu Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin.